Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang wireless LAN atau Wi-Fi, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari tugas besar 2 mata kuliah komunikasi data yang dibimbing oleh Bapak Wawan Ridwan. Wireless LAN atau Wi-Fi adalah teknologi yang menghubungkan perangkat end user dengan internet dengan menggunakan media transmisi nirkabel atau tanpa kabel, atau biasa juga disebut dengan OTA, over the air, yang merupakan suatu metode pengiriman data nirkabel. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, mendefinisikan teknologi wireless LAN atau Wi-Fi ke dalam keluarga 802 Networking Specification, yang dimana terdiri dari 802.3 mendefinisikan Ethernet, 802.15 mendefinisikan Bluetooth, 802.11 mendefinisikan Wi-Fi atau wireless LAN. Apa saja perangkat jaringan yang digunakan untuk jaringan wireless LAN atau Wi-Fi? Yang pertama ada access point. Access point memiliki fungsi utama sebagai pemancar sinyal internet. Tak hanya itu, access point memberikan beberapa fungsi lainnya, seperti bisa dipakai untuk mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address sebagai DHCP server, sehingga mampu memberikan IP address di setiap perangkat jaringan yang terhubung. Lalu yang kedua ada modem. Modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak dua arah umumnya menggunakan modem, seperti VSAT, microwave radio, dan lain sebagainya. Namun, umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Lalu yang ketiga ada wireless LAN controller. Wireless LAN controller atau yang biasa disebut dengan WLC merupakan bagian dari data plane dalam Cisco wireless model. WLC secara otomatis menangani konfigurasi dari 6 sampai 500 access point dimanapun berada dalam catatan selama dalam jangkauan atau area lingkup tertentu. Lalu yang terakhir ada end user devices. End user devices merupakan perangkat yang berhubungan langsung dengan user atau pengguna jaringan itu sendiri. Contohnya seperti printer, laptop, gadget, komputer. Setelah mengenal itu semua, mari kita lanjut ke cara kerja dari teknologi Wi-Fi atau wireless LAN itu sendiri. Wi-Fi atau wireless LAN terdiri dari wireless router atau access point. End user atau device menyambungkan ke access point seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Di sisi lain, wireless router atau access point terhubung ke internet ataupun modem yang terhubung ke internet. Nah, perangkat end user terhubung ke access point melalui media transmisi sinyal gelombang radio. Perangkat end user mengirim paket ke wireless router. Wireless router yang terhubung ke internet akan mengulangi refresh tersebut. Metode ini juga bisa disebut dengan end-to-end connection. Dengan begitu, perangkat end user bisa menggunakan internet. Lalu, bagaimana dengan cara kerja wireless LAN di dalam perkantoran? Mari kita simak penjelasan berikut. Cara wireless LAN bekerja pada di perkantoran adalah
Wi-Fi beroperasi dengan menggunakan metode Access Resource Multiple Web Collision Avoidance atau CSMA. Ketika komputer satu ingin mengirim data atau frame ke komputer 4, hal yang pertama dilakukan router adalah memastikan jaringan tidak sedang sibuk. Jika jaringan sibuk, maka komputer 1 harus menunggu untuk sementara. Jika jaringan sedang bebas, komputer 1 akan mentransmit data atau frame ke komputer 4. Lalu access point akan menerima pesan tersebut dan menyebarkan ulang pesan tersebut ke seluruh workstation. Pesan atau data yang di broadcast yang di semua komputer kecuali komputer 1, komputer 4 menerima pesan tersebut dan memproses pesan tersebut. Sementara komputer 2 dan 3 menerima lalu mengabaikan tersebut. Jadi cuman menerima saja lalu di-paste. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai wireless. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada yang ingin disampaikan bisa berikan saran di komen di bawah ini. Terima kasih.